Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Diah Larasati, NIM 1903211000019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi produksi Cobb Douglas dan fungsi produksi Stochastic Frontier. Bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua adalah pembahasan terdiri dari fungsi produksi Cobb Douglas dan fungsi produksi Stochastic Frontier. Yang ketiga adalah penutup, di mana terdiri dari kesimpulan serta saran. Latar belakang. Jagung merupakan bahan pangan dan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Jagung sebagai makanan pokok dan potensial menjadi komoditas strategis yang cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan. Kebutuhan pasar akan jagung masih terus mengalami peningkatan dan harga jagung yang tinggi merupakan faktor yang merangsang petani untuk membudidayakan jagung. Jagung termasuk komoditas unggul dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Teori produksi menggambarkan tentang keterkaitan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor produksi disebut input dan jumlah produksi disebut output. Terdapat hubungan antara produksi dengan input, yaitu output maksimal yang disebut input tertentu atau fungsi produksi. Untuk meningkatkan efisiensi dan produksi jagung perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi melalui analisis fungsi produksi Cobb Douglas dan Stochastic Frontier. Tujuannya yaitu mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitas. 2. Mengetahui nilai produk maksimum NPM atau VPM dan elastisitas dari masing-masing variabel, serta mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Tabulasi data dan analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Berikut adalah data asli yang telah diperoleh. Kita akan copy data tersebut ke dalam Excel terlebih dahulu. Tabulasikan data yang ada ke dalam Excel. Data tersebut terdiri dari produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, serta pupuk fosfat. Selanjutnya kita kalikan data tersebut dengan angka 19. Karena dua angka terakhir NIM saya yaitu 19, jadi semua data harus dikali dengan 19. Selanjutnya kita mengubah semua data yang telah dikalikan dengan 19 menjadi len. Untuk fungsi produksi Cobb Douglas kita hanya menggunakan dua input saja, yaitu benih dan tenaga kerja. Kita copy data tersebut ke SPSS dan kita akan mengolahnya dalam SPSS. Kita ubah namanya yang pertama yaitu menjadi len produksi jagung. Yang kedua adalah len benih. Dan yang ketiga adalah len tenaga kerja. Kita klik analyze, kemudian regresi linear. Lalu masukkan variabel dependen dan variabel independennya. Untuk independennya yaitu len benih dan len tenaga kerja. Lalu oke.
kita telah mendapatkan output dari SPSS. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diperoleh model linier yaitu sebagai berikut. Len Y sama dengan 3,309 plus 0,029 len X1 plus 0,337 len X2. Sehingga model fungsi produksi Cobb Douglas yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 27,37003 kali X1 pangkat 0,029 kali X2 pangkat 0,337. Berdasarkan model di atas, maka parameter-parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sebesar 0,029 dan beta 2 sebesar 0,337. Interpretasi dari fungsi produksi Cobb Douglas yang telah diperoleh yaitu A. Apabila variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 3,309. B. Koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029. Artinya yaitu apabila benih mengalami kenaikan 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. C. Koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337. Artinya yaitu apabila tenaga kerja mengalami kenaikan 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Yang kedua adalah berdasarkan fungsi produksi Cobb Douglas, maka dapat diketahui nilai elastisitasnya, yaitu elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai input tenaga kerja memiliki elastisitas yang paling besar. 3. Berdasarkan elastisitas tersebut, dapat diketahui bahwa intensitas produksinya lebih bersifat padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal tersebut karena elastisitas tenaga kerja lebih besar dibandingkan elastisitas modal berupa benih. Yang keempat adalah berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb Douglas, maka dapat diketahui return to scale dengan cara menambahkan beta 1 dan beta 2 yaitu 0,029 plus 0,337, hasilnya adalah 0,366. Return to scale untuk fungsi tersebut yaitu decreasing return to scale karena beta 1 plus beta 2 kurang dari 1. Artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Nilai produk maksimum Y sama dengan 27,37003 kali X1 pangkat 0,029 kali X2 pangkat 0,337. Diketahui bahwa V1 yaitu Rp1, V2 Rp4, V sebesar Rp10 per kilo, APPX1 5, dan APPX2 yaitu 1. Sehingga dapat dicari yaitu MR1 sama dengan P dikali MPP, sama dengan 10 dikali EP dikali APP, sama dengan 10 dalam kurung 0,029 dikali 5, sama dengan 10 dikali 0,145, sehingga hasilnya adalah 1,45 lebih besar daripada 1. MR per V lebih dari 1. 1,45 per 1 lebih dari 1, sehingga hasilnya adalah 1,45 lebih besar dari 1. Oleh karena itu, secara ekonomis, penggunaan faktor produksi benih belum efisien dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Untuk MR2 yaitu P dikali MPP sama dengan 10 dikali EP dikali APP sama dengan 10 dikali 0,337 dikali 1 sama dengan 10
10 dikali 0,337, hasilnya adalah 3,37 kurang dari 4. MR per V kurang dari 1. 3,37 per 4 kurang dari 1. Hasilnya adalah 0,8 kurang dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien. Dalam arti faktor produksi tenaga kerja masih dapat ditambah. Fungsi produksi frontier stokastik. Kita copy data asli ke dalam Excel. Selanjutnya kita kalikan semua data asli tersebut dengan angka 19. Angka 19 ini merupakan dua angka terakhir NIM saya. Untuk melakukan analisis frontier, kita harus memperhatikan kaidahnya terlebih dahulu, yaitu kita tidak diperbolehkan untuk menulis nama responden, sehingga kita akan menulisnya dengan nomor responden, di mana responden pada kali ini sebanyak 120 responden. Selanjutnya yaitu jenis data, di mana jenis data yang digunakan yaitu cross-section, sehingga dapat diberi kode 1 pada semua jenis data dari responden 1 hingga 120. Kolom selanjutnya yaitu produksi jagung dalam satuan kuintal. Kita copy dari data sebelumnya yang telah dikalikan dengan angka 19. Kolom setelah produksi jagung yaitu input-input yang digunakan, di mana terdiri dari benih, tenaga kerja, pupuk kandang, serta pupuk fosfat. Selanjutnya, kita akan mengubah data tersebut ke dalam LEN terlebih dahulu. Namun untuk nomor responden dan jenis data tidak perlu diubah ke dalam LEN, sehingga kita dapat mengcopy datanya dari data yang di atas. Data yang diubah ke LEN yaitu produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, serta pupuk fosfat. Rumusnya yaitu sama dengan LEN ke data aslinya, hingga diperoleh semua data dari 120 responden. Setelah semua data telah diubah ke dalam LEN, maka kita copy ke dalam lembar kerja yang baru. Di belakang koma harus terdapat 6 digit angka, sehingga kita harus menyesuaikannya terlebih dahulu. Setelah itu kita save ke dalam folder frontier. Tipe yang digunakan yaitu MS-DOS. Lalu kita save, oke, yes. Untuk Excel tersebut tidak perlu disimpan. Lalu kita akan pergi ke folder frontier untuk mencari data tersebut. Kita harus mengubah ekstensinya dari TXT menjadi DTA. Yes. Tipe data tersebut telah berubah menjadi DTA file. Selanjutnya kita olah data tersebut dalam software frontier. Kita akan jawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu T, lalu 1, dia .dta, lalu dia .out,
1, Y, 120, 1, lalu 120, 4, Y, N, lalu Enter. Kita telah mendapatkan output dari analisis software Frontier. Yang dilihat yaitu the final MLE estimate dan technical efficiency estimate. Berikut merupakan data sebelum diubah ke LEN, yaitu telah dikali dengan 19. Berikut adalah data setelah diubah ke dalam bentuk LEN. Hasil dari output Stochastic Frontier. Interpretasi. Analisis inefisiensi di lapang. Untuk nilai LR test diperoleh 6,952. Nilai kode PAM pada derajat kesalahan 0,05 adalah 5,138. Hipotesisnya yaitu untuk H0 tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang. H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nilai LR test lebih besar daripada nilai kode PAM, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis. Nilai gamma menunjukkan seberapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Alpha yang digunakan adalah 5%. Nilai θB 5% yaitu 1,98026. Nilai T hitungnya sebesar 14,38. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. 89,94% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Error term yang ada di dalam fungsi produksi Frontier tersusun oleh dua komponen, yaitu risiko dan inefisiensi teknis. Error term atau kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produksi yang tertinggi disebabkan karena 89,94% adanya inefisiensi teknis, sedangkan 10,06% disebabkan karena risiko. Uji pengaruh setiap variabel. T hitung lebih besar daripada T tabel, maka signifikan. T tabel dengan alfa 5% yaitu 1,98026. Untuk beta 1, T hitungnya yaitu sebesar negatif 0,72, sehingga tidak signifikan. Apabila X1 yaitu benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar negatif 0,069%. Beta 2 T hitungnya yaitu sebesar 2,761, artinya signifikan. Apabila X2 yaitu tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,249%. Untuk beta 3 T hitungnya sebesar negatif 2,523, artinya signifikan. Apabila X3 yaitu pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar negatif 0,345%. Untuk beta 4, T hitung sebesar 3,709, artinya signifikan. Apabila X4 yaitu pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,459%. Tingkat efisiensi teknis. Jika tingkat efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Jika tingkat efisiensi teknis kurang dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Petani jagung yang efisiensi secara teknis yaitu petani nomor 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain itu, merupakan petani yang tidak efisiensi secara teknis. Rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani dalam penelitian adalah
0,63386427. Artinya adalah jika dilihat secara keseluruhan atau secara rata-rata, di lokasi penelitian belum berproduksi secara efisiensi. Penutup. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan analisis fungsi produksi COP12 diketahui bahwa apabila variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 3,309. Berdasarkan nilai elastisitas, diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja paling berpengaruh daripada benih. Berdasarkan perhitungan NPM atau VMP, diketahui bahwa nilai input benih dan tenaga kerja belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit. Pada analisis fungsi produksi stokastik frontier, diketahui terdapat kasus inefisiensi di lapang karena nilai LR lebih besar daripada nilai kode PAM. Berdasarkan persentase error term, diketahui bahwa koefisien gamma sebesar 89,94% karena inefisiensi teknis. Sedangkan untuk petani jagung yang efisiensi secara teknis yaitu petani nomor 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain itu, belum efisiensi secara teknis. Sedangkan untuk sarannya yaitu, petani seharusnya menambahkan input benih dan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi jagung dan agar efisien secara ekonomis. Serta petani harus meminimumkan faktor inefisiensi agar petani dapat efisien secara teknis. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.